Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Tentunya hari ini merupakan hari yang sangat spesial dan paling bahagia serta bersejarah bagi kalian semua pengguna pinjol. Karena akhirnya penderitaan kalian berakhir dengan dikabulkannya gugatan masyarakat oleh Mahkamah Agung yang mengakibatkan ataupun memaksa OJK untuk menutup paksa ataupun mencabut izin pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini baik-baik dari awal sampai akhir, jangan ada bagian yang terlewatkan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau ucapkan selamat buat kalian semua karena harapan dan doa kalian akhirnya terkabul. Apakah kalian semua sudah tahu kalau akhirnya OJK harus menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia akibat banyaknya gejolak yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh kehadiran pinjol-pinjol ini? Seharusnya berita ini sudah saya sampaikan atau video ini sudah saya tayangkan beberapa hari yang lalu. Tapi oleh karena kesibukan, maka inilah kesempatan yang bisa saya pergunakan untuk menyampaikan berita baik ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berita-berita mengenai hal ini sedang ramai dibahas, bahkan jadi berita utama di media-media besar seperti bisnis.com, okjon.com, CNBC, dan portal-portal berita besar lainnya. Hal itu tidak lepas dari kelakuan para debt collector pinjol yang melakukan penagihan seenaknya saja, tidak ikut aturan, main maki-maki, main ancam-ancam, sebar-sebar foto. Bahkan mereka tidak sedikit yang berani membuat fitnah di media sosial, mengedit-edit foto orang, mengirimkan ancaman-ancaman lewat WA, lewat SMS, telepon, memaki-maki nasabah maupun yang membuat mental nasabah down. Itu semua mereka lakukan hanya untuk supaya dapat angsuran. Dan semuanya itu ternyata menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menimbulkan kegaduhan. Dan yang paling mirisnya lagi, hal ini seperti berita-berita yang sudah sering kita dengar di beberapa media sosial, hal ini sampai menelan beberapa korban jiwa. Beberapa nasabah sampai bunuh diri akibat terlalu ditekan dan tidak tahan terhadap teroran para debt collector pinjol yang sangat tidak manusiawi ini. Dan akhirnya sekarang Mahkamah Agung pun sampai turun tangan untuk menyelesaikan ini semua. Sebenarnya OJK sudah menyusun dan menetapkan peraturan sendiri bagi para pelaku usaha jasa keuangan peer-to-peer, yaitu pinjol. Namun, mungkin selama ini OJK dirasa kurang tegas dalam menerapkan peraturan yang mereka buat sendiri. Bahkan mereka terkesan longgar terhadap hal itu. Bahkan mungkin peraturan yang mereka buat pun juga masih dirasa kurang terhadap perlindungan nasabah-nasabah. Sementara di lapangan, perlakuan kasar dan tidak senonoh dan tidak beradab oleh para debt collector pinjol dan PUJK-nya terhadap nasabah yang menunggak terus terjadi. Intimidasi, penekanan-penekanan, bahkan perlakuan-perlakuan kasar terus terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, maka MA pun turun tangan untuk mengatasi hal ini dengan dikabulkannya putusan atas tuntutan oleh 19 orang masyarakat Indonesia yang menuntut ke MA terkait pinjaman online. Dan Mahkamah Agung pun mengabulkan tuntutan tersebut. Salah satunya adalah mencabut izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, OJK itu sebenarnya sudah punya undang-undang tentang perpinjolan. Termasuk dia bisa mencabut izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut. Tapi mungkin peraturan tersebut dirasa agak kurang atau kurang tepat. Bahkan penerapannya pun di masyarakat kurang dirasakan. Bahkan terkesan sering dilanggar oleh para debt collector pinjol atau PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Sampai-sampai Mahkamah Agung pun turun tangan untuk mengatasi masalah perpinjolan ini. Sehingga Mahkamah Agung menyuruh untuk merevisi semua perihal tentang pinjol tersebut. Bahkan sampai-sampai pencabutan izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut pun harus dilakukan. Hal ini nggak main-main lagi ya. Hal ini lagi geger dan banyak beritanya jika kita searching di internet. Baik di media sosial di YouTube, bahkan di TikTok, dan di media-media sosial lainnya.
berita itu sangat banyak dan sangat heboh. Dan kalau kita cari, ada begitu banyak beritanya dari sumber berita-berita terpercaya perihal tuntutan warga soal pinjol ini. Bahkan hal ini tidak main-main ya. Hal ini melibatkan petinggi nomor 1 di negara ini, yaitu Pak Jokowi, yang pertama. Yang kedua, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Lalu Kepala Menkominfo dan juga Bapak Mahendra Siregar selaku Kepala OJK. Jadi ini nggak main-main ya, putusan ini tidak main-main. Ini adalah putusan dari Mahkamah Agung. Telah ditetapkan bahwa MA mengabulkan gugatan 19 warga negara Indonesia tentang tuntutan soal pinjol. Dari para praktisi hukum sendiri pun mengapresiasi putusan MA terkait putusan ini. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan kasasi yang diajukan 19 warga negara atas praktik terkait pinjaman online yang dikabulkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Nanti Anda bisa searching sendiri ya untuk memastikan siapa saja mereka yang 19 orang ini. Yang jelas mereka ini adalah warga negara yang baik yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan dalam negara ini. Mereka menggugat Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani, lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI Mahendra Siregar. Yang mana isinya seperti ini kurang lebihnya ya. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, demikian amar putusan perkara nomor sekian-sekian yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, MA, Mahkamah Agung, memerintahkan Kominfo melakukan kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang bisa benar-benar memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau yang biasa kita kenal dengan pinjaman online pinjol. Supaya pinjaman online ini dapat beroperasi di Indonesia sesuai aturan dan peraturan dan juga mendukung kenyamanan dan keamanan di masyarakat Indonesia serta tidak menimbulkan kegaduhan seperti yang selama ini terjadi dan telah menelan banyak korban. Bahkan tidak sedikit orang yang sampai bunuh diri akibat peraturan dan aturan yang kurang tepat atau kurang diterapkan oleh OJK. Maka nantinya ini ada campur tangan dari Kominfo-nya ya. Kalau dulu kan OJK semua, tidak ada yang bisa mencampuri OJK. Nah, kalau sekarang Menkominfo itu akan masuk dan berfungsi sebagai pengawas ataupun penjamin perlindungan data dari nasabah yang selama ini sering sekali disalahgunakan oleh para DC pinjol. Dan selama ini data-data tersebut bisa diperlakukan semena-mena oleh para debt collector pinjol ini demi kepentingan untuk supaya nasabahnya membayar hutangnya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap data-data dari para nasabah-nasabah ini. Bahkan mereka sering melakukan pelecehan seperti mengedit gambar, menyebarluaskan, dan membuat fitnah kepada para nasabah ini yang sebenarnya perlakuan para DC ini sudah benar-benar memuncak dan membuat gerah banyak pihak. Jadi ke depannya, seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online itu dilindungi secara keseluruhan dan diawasi oleh Menkominfo penggunaan datanya. Berarti dengan adanya pernyataan seperti ini, itu sudah merupakan tindakan untuk memastikan perlindungan data dari para konsumen-konsumen ini bukan hanya dari OJK-nya saja, tapi dari Menkominfo-nya juga. Nah, nanti selanjutnya Menkominfo yang harus membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para pengguna pinjol, lalu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum-oknum ataupun perusahaan-perusahaan pinjol yang masih berani menyebarkan data, mengakses kontak, dan juga memasuki akun-akun demi mengambil foto-foto ataupun data-data yang ada di akun-akun nasabahnya. Jadi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya. Mengambil data-data, menyebarkan data-data, masuk ke akun-akun nasabahnya, sebenarnya itu tidak boleh masuk ke bagian privasi nasabahnya oleh para pelaku usaha peer-to-peer ini atau PUJK ini.
Jadi tindakan pidana yang terjadi dalam praktik ini akan diambil tindakan tegas, akan dilakukan tindakan tegas, pengancaman kekerasan, dan lain itu sebagainya. Nanti Menkominfo akan turun tangan juga. Tak hanya itu, MA atau Mahkamah Agung juga menghukum Presiden RI, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI untuk melakukan supervisi terhadap Ketua Dewan Konvensional OJK untuk membuat peraturan yang benar-benar menjamin atau memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Nah, dalam hal ini tidak main-main ya. Karena dalam hal ini presiden sendiri pun dan wakil presiden sendiri kena dan juga harus bertindak ya, harus berbuat. Ketua DPR diperintahkan untuk melakukan supervisi regulasi yang mengatur. Jadi presiden dan wakil presiden serta ketua DPR pun harus turun tangan juga untuk mensurvei dan mengawasi regulasi yang akan dibuat pada pinjaman online yang ada di Indonesia. Isinya apa saja? Yang pertama adalah proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam, nah nomor 1 itu artinya tidak asal ngasih hutang, tapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jangan seperti selama ini, mahasiswa pun boleh dikasih pinjam, pengangguran pun boleh dikasih pinjam. Dan itu hanya untuk dipakai untuk hal-hal yang sepele atau bahkan untuk bersenang-senang dan lain sebagainya ya. Artinya apa? Peraturan ini harus benar-benar dipastikan kegunaannya. Melalui peraturan ini, kegunaan uang yang dipakai atau dipinjam oleh nasabah harus benar-benar dipastikan kegunaan uangnya. Jangan main kasih-kasih aja. Itu kan nanti bisa jadi penyebab gagal bayar dan ujung-ujungnya timbul masalah baru akibat gagal bayar. Nomor 2 adalah batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera mikrofon dan lokasi saja. Dan hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. Jadi yang seharusnya pinjol ini hanya boleh mengakses kamera mikrofon dan lokasi. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu banyak yang tidak seperti itu ya. Ada yang sampai-sampai mengakses akun media sosial nasabah, masuk ke daftar kontak-kontaknya, masuk ke galerinya, bahkan masuk ke kolom-kolom komentar yang pernah dikomentari oleh si nasabahnya di kolom komentar video-video atau konten-konten orang lain. Sangat keterlaluan ya. Hal-hal seperti ini sudah sangat keterlaluan. Dan sudah cukup lama praktek-praktek seperti ini terjadi, yang mana ini menambah keributan dan kegaduhan di masyarakat. Nomor 4, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara maupun aplikasi pinjaman-pinjaman online-nya, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara, yaitu termasuk debt collector-nya. Jadi, larangan tegas dan sanksi tegas terhadap DC-DC pinjol yang menyebarkan data harus dipastikan. Semoga para DC pinjol yang selama ini bertindak semena-mena, main ancam-ancam dan juga main maki-maki segala macam itu mendengar dan menonton video ini atau melihat berita yang sedang terjadi pada saat ini ya. MA Mahkamah Agung sudah menetapkan sanksi untuk Anda jika Anda masih berani menyebarkan data-data pribadi nasabah. Dan selanjutnya, maka Anda akan langsung dikenai sanksi tegas dan mungkin Anda akan dikenai sanksi denda, bahkan hukuman pidana penjara ya. Jadi hati-hati kalian para debt collector pinjol ya. Selanjutnya nomor 5 adalah batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil. Yang keenam adalah batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan. Nah, kita tahu bahwa bunga pinjol itu harusnya sedikit dan biaya administrasinya pun kecil. Tapi pinjol itu kadang-kadang bunganya gede banget ya. Bunganya itu sangat tidak masuk akal, benar-benar melebihi daripada lintah darat. Bunganya itu bisa lebih dari 100% dari dana yang cair ke nasabahnya. Pinjamannya contohnya 5 juta.
yang kembali bisa di atas 10 juta. Nah, itu dia ya. Itu dia, tidak cocok ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sangat tidak cocok sekali. Jangan mencekik sekali bagi mereka yang lagi membutuhkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga informasi ini bisa menjadi kabar gembira buat kalian semua. Dengan adanya putusan MA, pencabutan izin usaha bagi penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online. Penegasan peraturan yang ditetapkan itu bisa jadi pegangan pengguna pinjol seperti Anda jika terjadi pelanggaran dan ketidakpastian perlindungan konsumen tentang pelanggaran hak-hak atau privasi Anda. Supaya konsumen aman dan tindak pidana dalam proses penagihan yang menyalahi aturan benar-benar dilaksanakan. Ini semua sudah dalam proses dan akan segera diterapkan. Semoga ini menambah semangat Anda, terutama bagi kalian yang sedang galau, baik yang sedang diteror, yang datanya disebar-sebar, yang selalu dapat WA ancaman atau SMS ancaman, makian, teroran setiap hari. Mulai saat ini, tidak perlu lagi Anda terlalu memikirkan hal-hal tersebut, karena MA Mahkamah Agung sudah langsung turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sekali lagi, saya ucapkan selamat buat kalian semua, karena doa dan harapan kalian telah terkabul pada saat ini. Dan kalian pun akan terbebas dari teroran debt kolektor pinjol yang berlebihan. Tapi ingat, ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hutang adalah hutang. Dan hutang tetap harus dibayar. Karena hutang itu tidak hanya urusan di dunia saja, tapi sampai juga ke urusan akhirat. Oke, semoga semua lancar, rezeki Anda lancar, segala urusan lancar, dan sehat selalu, dan tetap semangat. Dan akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.